Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Adapun renungan kita hari ini, Jumat tanggal 5 November 2021, diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita sama-sama mendengarkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas semua urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam rumah abadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sering dikatakan bahwa pencuri lebih pintar daripada polisi. Pencuri lebih cerdik daripada polisi. Mungkin salah satu alasannya karena si pencuri jarang tertangkap. Mereka selalu mempelajari bagaimana gerak-gerik daripada si polisi. Kecerdikan pencuri memang nyata, karena banyak orang yang kehilangan, tetapi tidak tahu siapa yang mencuri, dan polisi pun tidak bisa menangkap semuanya. Kita juga sering mendengar peristiwa korupsi di negara kita ini. Para koruptor membagi-bagikan hasil korupsinya kepada teman-temannya. Para koruptor memindahkan rekeningnya ke rekening anaknya. Para koruptor membeli harta di sana di mana-mana. Dan para koruptor juga sering mengalihkan atas nama orang lain hasil jarahannya, harta bendanya, sehingga tidak bisa dilacak oleh petugas yang berwenang. Saudara-saudara yang terkasih, kecerdikan sebagaimana terjadi dalam kehidupan sekarang rupanya telah terjadi pada zaman Yesus. Yesus menceritakan
mengenai seorang bendahara yang tidak jujur, yang dirinya akan dipecat oleh tuannya. Bendahara yang tidak jujur itu dengan segera mengubah catatan utang dan mengurangi hutang para pelanggan tuannya. Bendahara bermaksud jika dia dipecat oleh tuannya, maka kelak dia dapat diterima di tengah-tengah keluarga orang yang diringankan hutangnya secara tidak resmi. Saudara-saudara terkasih, kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini yang dipuji tuannya. Tuan itu melihat bahwa bendahara yang tidak jujur itu mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Tuan itu adalah Yesus sendiri, dan bendahara-bendahara yang tidak jujur itu adalah kita-kita sebagai pengikutnya. Yesus mengajarkan dengan perumpamaan ini agar kita cerdik untuk mencari jalan keluar dan cerdik untuk mendapatkan keselamatan yang telah ditawarkannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu keadaan dunia pada saat ini. Uang atau harta duniawi bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Uang dan harta benda bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Uang dan harta benda bisa kita mengakibatkan lupa kepada Tuhan. Banyak fakta membuktikan bahwa ketika kita punya banyak uang, kita bisa dengan cepat tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Akan tetapi, mempunyai banyak uang dan harta benda duniawi pada hakikatnya adalah baik. Pada hakikatnya netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tetap mencintai sesama, berbagi kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Marilah kita buat harta kita menjadi sarana untuk mendapatkan kerajaan surga dan untuk mendapatkan hidup kekal. Amin.